Ya, teman-teman tadi terpaksa diakhiri sebentar karena koneksinya nggak dapet. Kebiasaan ini kalau sore gitu, mungkin yang menggunakan eh, provider ini banyak, jadinya suaranya hilang-hilangan. Nah, udah Nah, ada. ini muncul lagi. Maaf tadi harus keluar sebentar, nggak apa-apa ya. Soalnya koneksinya begini nih setiap sore nih. Halo, halo. Ada ya. Oh, Masih? tadi tadi tuh eh Udah. saya lihat lihat Mom Frida tuh kayak ngomong, cuma kok nggak ada suaranya. Apa koneksi di saya terganggu atau gimana gitu. Kalau sore-sore memang banyak yang pakai, jadinya agak lebih lama. Sama. Oh, sama di sana juga ya? Tadi suaranya juga nggak Oh muncul. gitu. Ah, ini juga ada delay nih. Kalau dilihat dari video ada delay. Sama nggak muncul, tadi juga nggak Ada keluar. delay antara gerakan mulut dengan suara Hmm. yang sampai. Ya kita lanjut tadi sampai mana ya? Sampai di motif ya? Sampai di motifnya ya. Jadi motifnya tuh lucu-lucu teman-teman ya. Nanti bisa mampir ke sreka.id. Itu motifnya anak-anak banget. Motif sekarang aku juga udah bisa ngeprint. Oh, Masya Allah. Jadi mau motif apa, bisa ngeprint. Kayak Coba, sebentar. ada gambarnya, ada Kayak ini gambarnya. nih. Ini maskernya anak-anak. Oh, itu maskernya. Ini ada Oh, ada namanya. namanya. Itu saya ya? Ini punya saya Punya saya kebetulan. ya? Jadi kebetulan waktu pas aku bikinin masker pesenan, Mm-mm. anak-anak lihat kan, Bunda lagi bikin apa? Bunda lagi bikin masker. Mau dong yang di maskernya ada planetnya? Oke, daripada pesanan mereka nyempil Oh, gitu. jadi ada Wah, ada jatah ya. Ada jatah buat anak-anak juga. iya ada jatahnya. Ya. Jadi sekarang sudah bisa ngeprint sendiri di atas kainnya gitu ya, di atas kainnya udah bukan emblem lagi kan Mm, biasanya emblem ya, mm. emblem logo atau Kayak sablon, oh, sablon, sablon gitu biasanya. sablonan gitu. Biasanya Kalau sablon. sekarang Hmm. yang paling banyak diminati itu apa? Selain masker ya, karena masker Sekarang kan lagi kebutuhan. ini cover cover masker. Oh ya Allah, ada lagi namanya Karena sekarang lagi ini kan, lagi perlu ada cover masker. macem-macem. Ini cover masker Oh, ada kayak cover gini. masker. Ini kayak masker tapi dia nggak ada karetnya. Oh gitu, nggak ada Orang yang kan ke sekarang telinga ya? pakai masker Oh kan, iya, iya betul. double nggak. Jadi ini Jadi, tinggal dimasukin masker medisnya di sini. ya. Sebentar ya. Jadi kalau misalkan pakai masker double itu kupingnya nggak sakit, dicantolin karet Oh dua. gitu, namanya cover masker. Gini. Ya, nah Oh. jadi kan karet satu aja dari masker medis. Ah, Jadi cuman satu dan nggak sakit kupingnya, hmm. nyaman. Tapi dua gitu. Jadi lapisan kan kalau sekarang kan masker medis, terus masker kain gitu ya. Berarti ini Mm, lapisan masker kainnya gitu. coba ntar ya. Ya, ini aku Ya. contohin. Oh gitu. Jadi tetap bisa tampil modis gitu ya, walaupun dilapis dua. Mm-mm, Wah, bagus ya. Dan ini mm-mm. teman-teman ini kreatif sekali loh ya. Ini ibu rumah tangga yang kreatif banget gitu. Kayak gini cuman dikencinnya emang dari masker Oh medisnya. jadi Terus aku masih bisa bagian dalamnya yang harus dikencinginnya kencang. tuh. Jadi bagian dalamnya yang dia nutup di atas hidungnya tuh dikencengin, bawahnya juga sampai dagu. Cuman dia udah ketutup sih dari atas hidung sampai dagu. Kalau itu Lumayan lah. berarti Kalau misalkan kenapa? kenapa? Oh barengan. Kalau misalkan belum belum yakin gitu ini ketutup apa enggak ya udahlah pakai masker aja dua gitu karetnya dua nggak apa-apa pedes. kayak kayak gado-gado ya karetnya dua pedas. Ya, jadi ide ini sebenarnya tuh dari kebutuhan di lapangan juga gitu ya. Misalnya bikin covernya masker gitu, atau topi anak yang ada face shieldnya, itu berarti dari kebutuhan yang tinggi saat itu di masyarakat. Iya, iya, pas ya pas aku juga ada pengen bikin kayak gini terus aku cari-cari referensi, cari-cari polanya juga. Jadi beneran aku nih otodidak. Jadi aku lihatnya ya dari internet, belajar sendiri. Jadi Kayak kemarin kan aku bikinnya size-nya dewasa kan all size.
Terus teman-teman ada, aku mau dong buat anak kecil. Emang anak kecil tahan gitu buat maskernya double. Aku juga waktu bikin topi face shield itu aku habis dengerin rekomendasinya dokter anak. Dokter anak kan bilang anak di bawah 2 tahun itu nggak boleh Iya, pakai betul. masker. Karena ya itu tadi, Jilat. dia dimainin maskernya. Kadang aku lihat dijilat, diemut-emut itu kayak gitu. Betul, betul, emang gitu. Soalnya Abrisem juga Terus gitu. pakein dipakein face shield juga kan anak-anak kan kecil di bawah, orang dewasa kan di atas, terus masuk lewat sini. Aku bikinin itu. Iya. Jadi, oh ternyata aman ya kayak gini. Terus waktu cover masker juga, masker double, aku cari-cari referensi lagi. Ada ada yang bikin di YouTube, udah aku bikin ikutin. Alhamdulillah kepake lagi. Itu aja sih setiap mau bikin apa tuh cari-cari di internet deh. Tapi kalau kalau kayak gitu, Banyak banget. misalnya ada yang belum pernah dibikin sama sekali nih, ada request, ada Mm-mm. request apa ya yang Mm-mm. aneh tuh apa ya? Iya kayak size anak tadi Heeh. ya. Kayak size anak tadi, aku itu mainin sendiri, dikurangin ukurannya, aku bikin dulu. Ternyata mentok cuman kalau di anakku tuh cuman segini gitu. Kekecilan aku ulangin lagi sampai pas. Baru aku bisa keluarin. Iya, oh jadi memang memang berarti pertama tuh walaupun otodidak, hitung-hitungannya tuh harus bagus banget gitu ya. Berarti ini Mam Frida ini matematikanya Ada tinggi ya teman-teman. Nilai matematikanya mungkin nggak bukan merah. matematikanya tinggi. Hitung-hitungannya iya sih, hitung-hitungan. Hitung-hitungan ya, bukan matematikanya ya. Ya, jadi memang memang kalau karena kan kalau anak kadang-kadang ada yang cabi gitu, terus ada yang ya itu yang tadi kan di Ya, anaknya Mam Frida cuman kecil jatuhnya gitu ya. mm ya nggak anak-anak juga sih ya. Kayak yang cover dewasa ini, karena aku ngeluarinnya tuh di Shopee ya. Karena itu aku lebih gampang ngaturnya daripada aku harus balasin DM di Instagram, aku balasin di chatnya WhatsApp. Pokoknya ada yang order kamu lewat Shopee deh, biar aku tuh gampang nge-handle-nya. Jadi dari orang yang bilang maskerku jelek, maskerku tipis, Oh maskerku yang kegedean, kuku kecilan, itu banyak banget. Jadi itu macam-macam. Jadi aku bikin ngeper sendiri itu loh. Aku udah bener belum ya bikinnya? Ternyata di orang ini nggak cocok. Ternyata di sini kayak gini. Udah nerima komen kayak gitu, biasanya aku agak-agak ngedrop gitu. iya betul. Ya itu bagian suami sih nguatin. Karena kata suamiku tuh kalau setiap aku dapat komen kayak gitu, kamu tuh nggak bisa nyenengin orang banyak, kamu nggak bisa penuhin kebutuhan mereka. Jadi kamu cuekin, cuekin. Kan aku nggak bisa, aku kan dipikirin Ya terus. kita kan perempuan ini kan makhluk yang sangat perasa ya. Tapi kalau kayak gitu misalnya di Shopee tadi jualannya ya di Shopee. Selain di Instagram dan WA ya dan WhatsApp. Aku masukin Shopee Itu Shopee semua. semua. Kalau gitu Itu lebih terorganisir kalau begitu soalnya. berarti ada ukuran ininya nggak? Kalau baju kan ada S, M, L, XL. Yang cover masker ini yang dewasa, dewasa all size, ada anak sama Oh, balita. jadi ukurannya 3 balita, anak dan dewasa gitu ya. Balita, anak sama dewasa. Soalnya yang ukuran anak ini bisa juga dipakai dewasa. Karena kan yang dewasa tuh ada yang pakai masker medis anak-anak ya. Yang mukanya kecil itu Oh, pakai masker anak-anak. Aku saranin buat pakai yang size oh anak gitu. gitu. Berarti kalau begitu harus berbalas chat dengan customernya dulu ya untuk meyakinkan. Karena kalau kalau di Shopee tuh kalau saya lihat komentarnya itu tuh lumayan sadis ya kalau di kalau di Shopee itu Emang, cukup sadis gitu kalau kalau di Shopee iya macem-macem dan orang ini. memang betul-betul kalau mereka nggak suka tuh langsung istilahnya dijembrengin produknya gitu Mm-mm. langsung dimaki-maki habis di Mm-mm. situ gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. tapi positifnya adalah saat produk kita bagus dan ada yang merekomendasikan itu naiknya cepet banget, kita terkenalnya cepet banget gitu. Bedanya Iya, gitu ya kalau pakai iya. apa sih Mm-mm. kayak online shop gitu. Beda E-commerce itu. e-commerce. Mm-mm. Beda dengan kalau kita jualan sendiri gitu kan ya. Iya. Nah, itu tadi teman-teman mulai dari iseng ya, iseng otodidak, terus hobinya memang ngelihat-ngelihat jahitan gitu, terus ngelihat kain-kain yang lucu,
ternyata bisa menjadi bisa dibilang sumber penghasilan nggak, Mom Frida? Bisa. Bisa banget apa bisa? Bisa banget waktu baksa banget. Bisa. Waktu kemarin awal pandemi itu, kebetulan suami aku tuh kena dampaknya juga. Alhamdulillah nggak sampai di PHK ya, cuman pengurangan gaji 50%. Masya Allah. Karena waktu itu tuh kami sedang berusaha untuk melunasi tunggangan-tunggangan segala macam gitulah. Tanggungannya tuh banyak gitu kemarin tuh, karena anak juga baru masuk sekolah, terus cicilan segala macam kan itu masih banyak kan, karena begitu suami masuk itu cuma sebulan 2 bulan tuh kita udah teratur kan, kita udah cash flow-nya tuh udah, oh ini buat ini kita bisa nih selesaiin semuanya 6 bulan selesai nih, ternyata bulan ketiga semuanya hilang. Terus ya itu tadi aku bilang, bulan pertama tuh bener-bener shock dan nggak tahu harus gimana gitu loh. Ya, sampai ini banget ya. Kebetulan si Topi itu naikin, si Topi itu naikin banget. Aku bisa beli bukunya anak-anak, aku bisa bayar sekolahnya anak-anak. Istilahnya bolong di sini aku tambah dari Topi gitu loh. Semuanya tuh bener-bener keganti deh. Nah, jadi nggak boleh berkecil hati ya dengan istilahnya karena adanya pandemi gitu, kita nggak kemana-mana, di rumah aja terus ngedrakor sepanjang hari gitu. Nah, itu termasuk, jadi gini, Mbak Frida, ini termasuk salah satu salah satu alasan kenapa saya membuat program seri Bunda Hebat. Jadi di luar sana banyak ibu-ibu, banyak bunda-bunda yang memang sebetulnya berpotensi, tapi ya jadi mereka tuh apa ya, kayak, jadi saya sudah banyak hubungi yang menurut saya itu bisa banget dijadikan narasumber. Tapi mereka selalu berkecil hati gitu. Enggak, aku baru bisa kayak gini gitu. Coba cari yang lain aja atau gimana. Tapi ternyata dari yang respon yang pekan lalu itu tuh antusiasmenya tuh tinggi. Gitu. Jadi sebetulnya memang di luar sana emak-emak itu membutuhkan support dari emak-emak yang lain gitu. Makanya ya, terutama orang terdekat ya, sih. Betul. Orang-orang terdekat tuh perlu banget supportnya. Jadi memang makanya saya tuh betul-betul mencari bakat-bakat terpendam. Kalau yang memang sudah punya nama, labelnya bagus ya semua orang sudah kenal gitu ya. Tapi kalau yang baru merintis, kemudian ternyata bisa survive dengan usahanya atau dengan kegiatan barunya, itu kan yang luar biasa. Dan itu yang menguatkan ibu-ibu di luar sana bahwa ternyata saya sama ya gitu. Saya juga ternyata semuanya bisa punya pengaruh ya. Ternyata saya bermanfaat ya, seperti itu. Jadi ini luar biasa banget, ternyata teman-teman, dari pandemi ini memang pasti ada yang dirugikan, tapi ternyata di situ juga Allah kasih keberkahan lain ya. Itu masih waktu 2009 tuh masih di Banjar apa sudah di sini? 2019 kemarin. 2019 kemarin. Udah aku kembali ke Jakarta tuh 2018. 2018 itu sudah di Jakarta. Berarti yang di GBK waktu apa tuh? GoFood itu ya? GoFood ya? Itu setahun setengah lah. Iya, jadi memang setahun setengah di situ. Memang betul-betul pandemi ini mengubah kebiasaan dan mengubah kebutuhan kita ya. Dulu kan pakai masker tuh, seingat saya, dulu saya waktu karena polusi. Waktu zaman naik KRL biasanya pakai masker. Waktu zaman saya masih kerja tuh, saya pakai masker biar kalau kan kita capek ya di jalanan tuh, kadang suka ketiduran. Biar kalau kita pas tidur terus nggak sengaja mangap gitu, nggak kelihatan orang-orang gitu. Jadi masker gitu. Tapi sekarang ternyata masker jadi salah satu kebutuhan utama saat ini. Karena kita mau kemana-mana, walaupun kita mau ke depan gang pun gitu, beli nasi uduk misalnya, itu pasti kita pakai masker sekarang. Nah ternyata orang-orang seperti Mom Frida ini yang tahu cari celah, di mana kira-kira saya bisa berusaha gitu ya. Sebenarnya kalau saya nggak didukung sama suami juga, kayaknya nggak bisa deh. Waktu awal pandemi itu, namanya kita lagi shock ya, itu sering berantem kan. Nggak semua saya sih, semuanya juga. Semua keluarga pasti
berantem awal pandemi itu karena yang kebiasaan nih ada yang ke kantor, ada yang pergi sekolah, semuanya satu rumah Iya, gitu. betul. Dari pagi sampai malam tuh satu rumah. Itu berantem semuanya. Aku pun kayak gitu. Terus ya gimana aku mau, kalau kamu mau dukung aku, ya kita harus kerja sama gitu. Jadi waktu pandemi itu aku bisa jahit, suamiku handle urusannya anak-anak termasuk dia juga pelan-pelan tuh belajar masak, belajar ngurusin dapur, kayak nyuci piring, itu dia handle sendiri. Jadi aku bisa tenang jahit, dia tenang ngurusin anak-anak, perintilannya di dapur. Dan itu tuh sampai sekarang masih kayak gitu. Dan kebetulan waktu sebelum aku jahit cover master ini, mesin portable aku tuh rusak. Dia tuh nggak bisa jahit lagi yang bahan-bahan agak tebel. Karena di cover masker kan di ujung sini, di ujung sambungannya ini kan ada yang tebel kan. Sebelah sini ada yang tebel. Nah, di mesin portable aku itu tuh jeduk-jeduk gitu. Terus sama suamiku bilang gini, oke deh aku beliin kamu mesin baru deh. Bisa nggak sih balik modal? Oke, aku bilang gitu. Jadi dalam balik modal, dalam artian dia tuh, kamu bisa ngasilin apa kalau aku kasih kamu mesin jahit baru? Akhirnya dia beliin mesin jahit yang baru. Yang bisa jahit bahan tebel, aku bisa jahit tas yang lebih tebel lagi, yang lebih kompleks lagi. Dan ternyata dari situ tuh beneran sebulan ini aku nggak berhenti jahitin cover masker ini. Jadi aku bisa balik modal, bukan aku nih yang bekas uang buat beli mesin jahit, enggak. Dia tuh balik modal dalam artian dia tuh aku bisa jajan sendiri, aku bisa beli apapun yang aku mau, makanan. Istilahnya aku suka bilang itu foya-foya aku gitu. Jadi kamu terserah mau foya-foya seperti apa, cuman jangan ganggu cash flow aku, dia bilang gitu. Jadi foya-foya dalam tanda kutip ya, aku bisa beli boba sendiri, aku bisa beli jajan kue-kue sendiri, bisa beli makanan di online food gitu sendiri dari uangku. Dan itu tuh udah ya aku balik modal, oh ya udah selesai. Itu kan balik lagi ke dukungan suami kan. Jadi kalau misalkan kita mau menggali potensi, coba deh dibicarain dulu sama pasangan atau sama orang-orang terdekat. Aku maunya ini, tolong dong dibantu, tolong dong didukung, tolong kasih aku dukungan biar bisa maksimal gitu loh. Karena nggak sedikit saudaraku, temanku, mereka tuh ngerasa terbatas gitu loh. Aku nggak bisa kayak gini karena aku ribet ngurusin rumah, ngurusin anak-anak. Dan itu kan kalau kamu misalkan minta sama pasangan ya, kita ngomongnya udah nikah ya. Kalau kamu minta sama pasangan, boleh nggak aku minta tolong handle anak-anak dulu? Boleh nggak minta tolong sebentar aja jaga anak-anak dulu? Aku mau bikin goreng bakwan misalkan ya. Oke, suaminya jagain anaknya, istrinya bikin itu, terus dia jual ke warung misalkan. Selesai kan? Nah, kebanyakan orang tuh nggak dapet dukungan itu. Itu yang dicari pertama sih itu dulu, dukungan dulu. Kalau udah didukung tuh, insya Allah semuanya lancar. Ya, tuh ya, Masya Allah tuh ya, mungkin untuk jomblo visabilillah di luaran sana. Jadi ternyata betul ya, dukungan suami itu kadang-kadang selain dukungan orang tua tentunya ya. Jadi kadang-kadang apa yang terpendam dalam diri kita tuh kemampuan-kemampuan yang sebenarnya tidak kita sadari, pasangan kita tuh sadar banget gitu. Ya, jadi kayak saya juga waktu saya awal 2017 awal itu saya diminta jadi pembicara dan itu saya luar biasa berapa hari nggak bisa tidur gitu. karena saya iya tuh aku masih inget waktu awal-awal Ma Abi waktu pembicara apa, udah mulai kelihatan nih kayaknya nih arahnya ke situ nih nanti nih. Dan saya nggak tahu ternyata saya punya bakat ngobrol. Saya punya bakat ngobrol. Dan dulu pikiran saya gini, kan saya ngajar ya, jadi saya merasa terpuaskan hatinya gitu ya, secara psikis, secara kejiwaan kalau saya mentransfer ilmu. Ternyata bukan hanya mentransfer ilmu, tapi berbicara di depan orang dan makanya tuh sekarang saya sedang fokus untuk memotivasi orang lain. Biar dia tahu sebetulnya kamu punya bakat. Mungkin saat ini kamu belum sadar gitu ya. Kamu punya, setiap orang tuh punya bakat. Dan yang menemukan bakat saya pertama kali itu suami. Dia bilang kamu bisa. Umi itu bisa mumpuni untuk ngisi acara gitu. Cuman kadang nggak pede karena saya ada keterbatasan cadel di huruf-huruf gitu. Siapa itu yang ngintip tadi?
Oh, bapaknya anak-anak. Bapaknya pinjam istrinya dulu sebentar ya, Pak. Jadi saya punya keterbatasan di cadel, itu kan jadinya kan nggak pede ya gitu. Kalau nggak ngisi acara gitu kan cadel. Tapi ya gitu, ternyata ada bakat di situ. Dan selama pandemi ini, saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa menyuluh kemana-mana, nggak bisa jadi trainer kemana-mana. Jadi kayaknya otak mandek gitu ya. Kalau saya ngerasanya gitu, kalau saya kurang bermanfaat, kalau saya kurang apa sih namanya ngobrol sama orang gitu, itu pasti saya bawaannya marah-marah. Bisa di klarifikasi ke anak-anak itu tahu Umi Umi galak gitu. Nah, makanya akhirnya itu kalau saya mau memotivasi orang berarti sayanya juga harus sudah terpenuhi untuk itu. Akhirnya bikin acara ini, insya Allah setiap sebulan itu dilaksanakan 2 kali. Dan ini saya sudah menyusun pembicara sampai dengan akhir September. Alhamdulillah semuanya mau. Semuanya mau. Wah, akhirnya. Insya Allah programnya. Semoga banyak terinspirasi ya. Banyak yang terinspirasi. Macam-macam, misalnya kalau kita mau apa ya, mau berusaha itu macam-macam. Aku tuh pernah nyobain nulis. Aku pernah nyobain nulis makanan kan kemarin udah tuh nyobain makanan juga. Ini sekarang lagi jahit. Itu potensinya tuh macam-macam. Jadi kalau dibilang enggak, aku di rumah aja nih udah capek gitu, udah banyak kerjaanku. Iya, kerjaan di rumah tuh banyak. Cuman kalau kamu mau istilahnya berbagi tugas lah ya. Kayak anak-anak pun sebenarnya udah bisa loh itu. Dikasih tugas, dikasih tanggung jawab. Hal-hal kecil kayak nyimpen baju kotor atau nyuci piringnya sendiri. Itu tuh walaupun sedikit saja, tapi itu meringankan tugas kita kan. Yang orang-orang bilang tuh itu tuh tugasnya istri di rumah gitu loh. Ya kalau kita bagi-bagi kan kita ada sisa waktu lah untuk diri kita sendiri. Mau apa, mau seperti apa, mau mengembangkan potensi apa tuh pasti ada. Ya betul, setuju tuh ya. Jadi ibu-ibu di rumah yang perlu menjadi catatan adalah saat anak-anak didelegasikan sebuah pekerjaan itu bukan membantu orang tua ya, tapi itu nanti membantu diri mereka. Kayak kalau anak laki-laki itu kenapa perlu basic skill, misalnya memasak, ya simpel aja, masak mie misalnya, atau goreng telur, atau goreng nugget. Karena itu nanti akan memudahkan dia saat mereka sudah besar. Kan kita nggak tahu ya, anak-anak kan nggak selalu sama kita. Mungkin aja nanti suatu hari dia ngekos gitu ya. Kan nggak mungkin dong jajan warteg tiap hari, kan bisa jebol juga kantongnya nanti ya. Jadi kan mereka harus punya. Itu basic kayak gitu tuh perlu banget. Basic skill kayak gitu sama. Kalau misalkan ya gimana kita nggak bisa mendelegasikan sebagian tugas kita di rumah kalau kita nggak percaya. Oh nanti anak-anak ini kok malah mecahin piringnya, mecahin gelasnya. Nanti anak-anak nggak bisa naik ke sininya ketinggian, kasihlah kursi. Yang namanya anak-anak kan ya kita juga sediakan fasilitas itu. Kayak nyuci atau apa tuh, nyuci baju atau kita ngelipet baju. Anak-anak saya tuh dua-duanya laki-laki. Aku tugasin buat ngelipet baju, rapi enggak. Baju lipetannya tuh enggak bakalan rapi ya. Nanti kan proses. Enggak, sebenarnya enggak bakalan rapi. Dan itu tuh proses gitu loh. Ya gitu. Cuma semuanya proses gitu. Dari nggak rapi, terus pelan-pelan dia, oh ternyata ngelihat aku seperti ini, aku kurangnya di sini. Mereka tuh nanti pelan-pelan belajar. Dan kalau misalkan udah ketemu tugasnya sendiri-sendiri, ya itu balik lagi. Sebenarnya tugas kita tuh nggak banyak. Karena kita terlalu ambil alih gitu loh, ambil alih. Iya. Semuanya tuh harus dikerjain sendiri gitu. Akhirnya capek sendiri ya. Dan akhirnya kita nggak punya waktu. Capek sendiri, nggak punya waktu. Kerjaan kita banyak. Nggak punya waktu untuk menghargai diri sendiri ya, jadinya ya. Jadi kita nggak punya waktu untuk mengembangkan bakat kita. Kalau istilah sekarangnya sih kita nggak punya me time gitu, waktu untuk diri sendiri. Nah, kalau me time, self care. Kalau Mom Friza ini menjahit termasuk me time-nya? Me time dan kebutuhan sih jadinya sekarang. me time sekaligus kebutuhan gitu ya. Jadi iya, ini me time yang menghasilkan gitu ya. Yang menghasilkan juga. Cuman yang kadang ya emang hobi sih, emang senang. Cuman kalau tiap hari gitu ya bosen juga. Ini aku lagi libur nih 2 hari. Meliburkan diri berarti?
Meliburkan diri dulu deh. Selain yang kabar Iya. tadi itu Ini ya, mau aku juga dibocorin tapi kaget itu. takut ya belum. Jangan dulu. Yang punya kabar belum kasih Jangan dulu. izin. Jadi Jangan Jadi dulu. memang memang begitu ya, luar biasa ya. Seorang ibu itu bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Bisa sambil ngurusin anak, bisa sambil menyiapkan makan misalnya. Tapi bisa sambil healing stresnya gitu ya. Kalau saya tuh kalau saya healing stres saya adalah mencuci piring atau gosokin kamar mandi gitu, nyikatin kamar. Pokoknya kalau udah kena air mah ada Itu keluar. rasanya Emosinya emosinya keluar. keluar. Wah, gitu. Karena kan atau enggak sebenarnya jalan kaki gitu. Jalan kaki ya gampang sih, jajan ke Indomaret apa beli minuman apa terus pulang lagi. Cuma kan sekarang nggak bisa sering-sering gitu ya, karena kan Nggak bahaya boleh. ya kita kebanyakan keluar rumah tuh bahaya. Jadi ya healing stress. Iya, menjahit ini juga sebenarnya healing juga sih. Ya aku karena seneng itu. Kalau sebelum sebelum PPKM ini kan kadang tuh seminggu sekali aku ke pasar Tanah Abang, kalau enggak ke toko buku. Cuman buat pegang kain, terus lihat-lihat kain, lihat motifnya, lihat megang teksturnya tuh udah happy gitu loh. Karena aku berangkat sendiri. Jadi udah seminggu sekali ya udah, suamiku juga udah tahu ya udah kamu kalau mau keluar keluar aja. Jadi aku udah nggak was-was lagi di rumah anak-anak udah makan apa belum ya, mandi apa Berarti di belum handle gitu. sama suami ya. Karena kita udah berbagi. Nah, itu Iya. pentingnya menjaga komunikasi dengan suami itu seperti itu. Kalau yang sekarang itu yang lagi marak tuh postingan di WhatsApp yang sudah di-share banyak sekali orang. Nikmatilah waktu saat bersama ini, karena kita kan nggak tahu ya, COVID ini kan luar biasa dampaknya Iya, gitu iya, ya, iya. dampaknya tuh subhanallah banget. Jadi memang nikmati itu. Iya. Tapi betul, berdasarkan riset di awal-awal pandemi itu kasus tingkat perceraian itu tinggi sekali. Bayangin, Iya, itu lagi kita tinggi-tingginya. biasanya ya, saya deh contohnya, saya itu eh, suami itu berangkat kerja jam 7 pagi. Kemudian pulang itu kadang jam 9, jam 10 malam. Itu selama waktu itu kan saya dengan anak-anak, suami dengan pekerjaannya. Tapi di saat awal-awal pandemi, suami saya juga sempat ada, Semuanya satu semuanya rumah. satu rumah. Dan itu kayaknya ada aja salahnya. Yang kita nggak biasa-biasa ngeliat. Karena yang setiap hari istilahnya kita yang handle, kita yang punya power gitu loh. Oh, jam segini aku masak, jam segini ini. Pokoknya udah rutenya tuh udah pasti Ya, jam segini teratur segini. ya. Pas awal pandemi kan di rumah semuanya. Jadi kayak kayak ritme kita tuh kayak ada yang Ya, ganggu jadinya gitu loh. acak-acakan Dan lagi. ritme suami pun juga sama gitu. Aku biasanya kerja ya kerja aja, ini kerja ada yang manggil ayah, ayahmu ini, bunda ini, terus berantemin Iya, dan memang nggak tahu kenapa saat work from home itu, saat WFH itu, anak-anak ngerasa bapak ibunya tuh lagi liburan, lagi libur gitu, seperti hari Sabtu Minggu gitu. Padahal mah enggak ya. Nah itu yang jadi itu, padahal enggak. itu yang jadi beban pekerja yang WFH. Jadi mereka harus hadir secara fisik penuh, secara apa namanya, kemampuan itu penuh untuk kantor, tapi di belakangnya tuh ada anak, misalnya Betul, betul. istrinya lagi masak, anaknya tiba-tiba pup, dia lagi meeting gitu, itu kan luar biasa. Luar biasa, itu bisa bikin berantem. Jadi memang memang awal-awal pandemi itu Ya. luar biasa. Apa sih, kita mencocokkan ritme dengan pekerjaan suami, dengan sekolahnya anak. Sekolah juga luar biasa ya, biasanya jam setengah 7 udah berangkat, jam 4 sore baru pulang. Ini kita ngublek aja di rumah, belum lagi harus ngajarin. Dari Dari pagi. pagi sampai kayaknya waktu nggak ada habisnya gitu ya. Ya, memang Iya, itu awal pandemi iya baru baru masuk kelas ya. 1. Saya itu baru masuk TK. Jadi yang ya menyesuaikan itulah, menyesuaikan anak online kan kita online aja nggak nyaman ya. Apalagi anak-anak yang satu TK harus ini, yang satu gurunya lagi ngejelasin ini dia malah diem, dia mainin kertas. Jadi ya Allah. Dan ini ya, dan keterbatasan kalau sekolah online itu ya kadang koneksi internetnya kurang bagus, entah di rumah kita, entah di Iya, rumah bu iya. guru, belum lagi anak-anak kan belum belum Gurunya. ngerti, jangan ada yang bersuara ya, atau di silent ya, atau di mute dulu ya, kan saling sahut menyahut gitu, jadinya nggak bisa fokus belajar.
Terus tugas, belum lagi tugas yang menumpuk gitu ya. Akhirnya kita sudah lupa sama sekali dengan Lupa. dengan kebutuhan pribadi kita. Untung gurunya ngerti. Iya, Gitu. untung aja gurunya ngerti, ya udah deh mah nggak apa-apa kalau kelupaan. Paling kalau tugasnya Ya, kalau video tuh iyo tuh terutama susah banget kalau mau di betul. video tuh. Video itu Jadi gurunya udah ngerti. nyiksa ya. Kalau saya kalau saya merasa kalau tugas video Iya. itu betul-betul menyiksa gitu. Karena anehnya untuk anak-anak saat latihan mereka bisa dengan lancar gitu tugasnya. Misal baca doa apa, Lancar. hafalin Pancasila, atau enggak matematika, tapi Iya. sekalinya kita nyalakan kamera, ceklik itu Di langsung video. buyar semuanya. Apa? Apa Bunda? Bunda, apa Bunda? Halo? Halo? Ada lagi. Ya, balik lagi. Sudah. Jadi Tadi loading loading, ya, ini suka suka begitu internetnya nih. loading lagi. Jadi akhirnya setelah kita apa sih berkecamuk banget hatinya, akhirnya Mom Frida menemukan potensinya di menjahit. Gitu. Dan itu Itu tuh temanku yang selalu dukung nih, Ayanti. ada ya, Dia yang ada selalu ya. dukung. Kamu bisa kok ini, Dayanti, kamu bisa kok. Novita, Iya. Aslim. Bayanti ini berarti orang salah Iya. satu supporter terbesarnya Mom Frida. Kita kasih lambaikan tangan gitu ya. Ya memang kita harus punya teman-teman yang kayak gini ya, karena kalau nggak punya teman kayak gini tuh kayaknya mellow banget. Jadi kayaknya kita nggak ya ngerasa nggak berguna, ngerasa nggak berharga gitu ya. Sedangkan pusatnya rumah itu adanya di ibu. Jadi kalau ibunya bahagia, biasanya anak-anak Betul, itu betul. akan bahagia. Satu rumah Ya, bahagia. kalau bapak yang bahagia atau tidak bahagia ya biasanya bapak dengan urusan bapak aja gitu. Tapi kalau ibu kan semuanya dihandle oleh ibu gitu. Maaf ya bapak-bapak ya. Ya jadi gitu ya teman-teman, semua semua punya potensi, semua bisa berkarya, semua bagus-bagus lagi, alhamdulillah lagi kalau bisa menghasilkan dari apa yang kita sukai gitu. Oke, kita sudah mau 1 jam ternyata ngobrol ya. Sudah mau 1 jam. Mom Frida, Nggak nggak kerasa ya. kerasa ya. Nggak kerasa karena tadi koneksinya putus-putus melulu ya, sudah 2 kali ya. Jadi nanti akan terbagi dalam 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 2 video nanti ada di IGTV. Jadi Mom Frida mau kasih closing statement atau kesimpulan dari bincang-bincang kita hari ini, silakan. Kesimpulannya yang tadi sih. Kalau kamu, semua orang tuh punya potensi, semua orang tuh pasti ada kebisaan lah. Nggak cuman aku cuman bisanya ini aja, enggak. Kamu belajar, kamu mau belajar nulis, kamu mau belajar masak, kamu mau belajar menjahit, bahkan kamu mau belajar public speaking atau temenku yang tadi tuh kebetulan dia tarot Oh, reader. Dia juga sama, dia proses belajarnya sama bareng-bareng sama aku. oh kayaknya Semuanya tuh kayaknya punya dan sempat update status di IG ya waktu itu ya. ya, Oh iya. iya. Itu dia tuh. Semuanya tuh bisa gitu. Kamu jangan terbatas dengan kemampuanmu yang itu aja. Mulailah dengan kamu minta bantuan. Meminta bantuan dalam artian kamu komunikasikan apa maumu, apa tujuanmu, nanti mau apa, mau seperti gimana gitu. Misalkan aku mau luarin potensiku yang ini, aku ternyata bisa menjahit kayak aku nih. Aku pengen deh menjahit. Jadi kamu minta dukungan ke orang-orang terdekatmu dulu. Misalkan pasanganmu, orang tuamu, atau misalkan anak-anakmu juga tanya aja. Kalau misalkan dukungan itu ada, pasti deh potensi yang terkubur selama bertahun-tahun jadi ibu rumah tangga kan kita selalu terpatok sama istilahnya udahlah ibu rumah tangga mah bisa apa sih gitu.
pasti ada. Semua orang pasti punya itu potensinya. Jadi nggak usah takut buat ngeluarin semuanya. Kamu minta bantuan, kamu minta dukungan, pasti bisa. Kamu pasti bisa dan kamu itu berharga. Kamu tuh hebat. Oh, kamu tuh hebat, kamu berharga. Cuma perlu dikomunikasikan maunya apa dan harus bagaimana gitu ya, lingkungannya harus Iya. bagaimana. Komunikasikan yang terutama. Kadang kita maunya apa, tapi kita nggak tahu nih cara komunikasinya. Biasanya sih kalau pasangan suami istri tuh, kamu tuh di rumah biasanya gini-gini aja. Padahal kan yang pengen mengeluarkan maunya itu apa kan kita kan. Harusnya kita ngomong, aku mau ini deh. Kamu bisa nggak dukung aku dengan cara handle anak-anak misalkan. Dengan cara bantuin. Kalau aku, misalkan kita mau jualan makanan nih ya. Aku mau deh jualan makanan, kamu bisa nggak bantuin aku buat bersih-bersih piringnya? Kayak gitulah, hal kecil kayak gitulah. Jadi jangan Nanti ketemu jalannya. jangan takut untuk minta bantuan suami gitu ya, bantuan pasangan. Betul, Karena betul. sebetulnya bukan takut sih ya, belum pernah dicoba tapi langsung ngejudge, suami mana mau bantuin gitu ya. Iya. Padahal Mana belum mau pernah nih. Sebenarnya padahal kan dia mau. Cuma memang Kayak aku juga mau terus akhirnya. mereka mungkin mau, cuma memang nggak tahu cara menawarkan, nggak tahu caranya mulainya dari apa. mana. Bukan nggak ada inisiatifnya, tapi karena memang bukan keahlian mereka gitu, jadi kan mereka bingung juga ya. Nanti kalau diginiin salah, kalau langsung main ambil anak salah. Jadi memang butuh komunikasi yang baik dengan pasangan. Oke, teman-teman, kita sudah 1 jam dengan Mom Frida yang butuh, yang memerlukan keperluan untuk jalan-jalan di masa pandemi ini berupa apa tadi, cover masker masker atau ya. Tapi produk-produk yang lucu ya, atau produk-produk yang lucu tuh bisa dilihat di sreka.id. Di IG sreka.id. Nanti akan saya update videonya dan akan saya sertakan linknya. Silakan teman-teman yang mau order. Terima kasih banyak Mom Frida atas diskusinya hari ini. Banyak banget manfaatnya. Salah satunya untuk membuka rasa kepercayaan diri. Rasa kepercayaan diri ibu rumah tangga yang sibuknya itu lagi gitu ya. Nggak selesai. Kalau waktu bisa ditambah gitu mungkin akan minta waktu lebih banyak lagi gitu untuk ngerjain kerjaan rumah. Iya, betul. Terima kasih atas kebersamaannya 1 jam ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang online yang nanti akan saya upload videonya dan bisa dilihat tayangan ulangnya. Semua jaga kesehatan dan ini juga karena kita ketemunya di forum Bunda ya. Kita juga ada kabar duka kemarin dari Mom Divi Zara Jamil ya. Suaminya Mom Divi, suaminya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Huda. Semoga Allah lapangkan kuburnya dan Mom Divi serta anak-anak diberikan kesabaran. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih Mom Frida. Saya undur diri dulu. Ya, kita selesaikan aja bincang-bincang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatiin ya. Waalaikumsalam. Ya. Dadah.